Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kemarin Sang Imam Jumbo berkunjung ke Banten, Kesultanan Banten. Nah, pada saat berkunjung di Kesultanan Banten tersebut, Sang Imam Jumbo menebarkan fitnah. Apa fitnahnya? Dalam orasinya, Sang Imam Jumbo mengatakan, hari ini ada orang yang mau mengobok-obok nasab Wali Songo, nasab Sultan Hasanuddin, bukan nasab Ba'alwi. Wah, bukan nasab Habib. Ini betul-betul di luar nurul. Kami juga bingung dengan pola yang diterapkan oleh Sang Imam Jumbo ini. Apakah boleh menebar fitnah seperti itu? Terus pertanyaannya, siapa yang mengobok-obok nasab Wali Songo? Tentunya tidak ada, justru malah yang mengobok-obok nasab Wali Songo itu golongan para kabaib yang membelak-belokkan terus diintisabkan kepada habaib. Wali Songo diintisabkan nyambung kepada para kabaib. Nah, ini kan sesuatu yang bertentangan. Ini loh perilaku Sang Imam Jumbo yang harus betul-betul kita perhatikan. Makanya wajar seumpama ada orang yang memberikan penilaian Sang Imam Jumbo itu bakul kasus. Kalau tidak bikin kasus, bikin gaduh, bukan Imam Jumbo. Dan masa orang sebegitu banyaknya itu mengamini apa yang disampaikan dalam orasinya Sang Imam Jumbo yang mengatakan hari ini ada orang yang mengobok-obok nasab Wali Songo. Kan gitu tuh. Faktanya tidak ada. Terus maksudnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani CS? Tidak. Bagaimana mungkin mereka mengobok-obok nasab Wali Songo? Jelas ini tidak sesuai dengan fakta. Dan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, ini adalah fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya kami menghimbau kepada para muhibbin, ayolah kita berpikir yang realistis, berpikir yang jernih. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang bodoh seperti mereka. Kita sudah bodoh, jangan tambah bodoh, terus menjadi bodoh berjamaah. Kan berat ini, berat. Terus mau jadi apa kita? Ini sangat disayangkan. Orasi yang ada di Banten kemarin, orasi Imam Jumbo ini mengatakan hari ini ada yang mengobok-obok nasab Wali Songo. Wah, ini fitnah ini. Dan kita sebagai umat Islam tentunya paham bahwa ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kan gitu. Pada saat berkata selalu berbohong. Nah, mereka itu tanda-tandanya seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi perkataannya tidak bisa dipegang? Kalau istilahnya itu plin-plan. Kalau istilah orang Jawa esuk dele sore tempe kan gitu. Tidak jelas-jelas. Nah ini loh, kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Sang Imam Jumbo ini, yang menjadi bendoro, yang menjadi apa itu, junjungan para muhibbin, ini hasutan ini. Bagaimana mungkin seorang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani berani mengobok-obok nasab Wali Songo, terlebih nasabnya Hasanuddin. Nah ini loh. Tetapi dengan renyahnya, terus mic-nya itu ada 2, menyampaikan dengan suara keras.
Mereka itu provokator. Kemana-mana hanya menghasut dan menghasut demi untuk melindungi nasabnya. Mereka ketakutan seumpama menjadi mantan Habib karena tidak mampu membantah tesisnya Kiai Imaduddin, terus tidak mau tes DNA, terus dari segi filolog sejarah juga tidak ada data sezaman atau yang mendekatinya yang menerangkan keberadaan mereka, datuk-datuk mereka seperti Ubaidillah dan lain sebagainya. Akhirnya mereka kan kebingungan. Nah, termasuk langkah-langkah strategis mereka adalah tebar pesona, menghasut kanan kiri, termasuk mendatangi Kesultanan Banten. Dan kita semua tentunya tidak asing dengan Pak Qurtubi yang katanya mau bikin bom nuklir untuk membantah tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Pengakuannya iya kayak petir di siang bolong, tidak ada buktinya. Hujan tidak, tahu-tahu ada suara dar gitu. Buktinya mana? Sudah beberapa bulan ini, sekitar 6 bulan lebih. Pak Qurtubi ini bilang, saya akan bikin bom nuklir. Suara kentut iya, tidak ada buktinya. Dan suara toh, buktinya mana? Tidak ada. Kalau memang punya bukti, punya bom nuklir katanya, yang mau membantah tesis Kiai Imaduddin, ya bantah. Terus harus menang. Kalau hanya sekedar membantah-bantah tok lewat orasi yang tak berdata, lewat hasutan, framing, narasi. Seperti Imam Jumbo ini fitnah ini. Siapa yang mengobok-obok nasab Wali Songo? Terus siapa yang mengobok-obok nasab Sultan Hasanuddin? Ya golongan kalian. Yang mana golongan kalian, para kabib ini, mengatakan nasab Wali Songo itu intisab kepada Pak Alwi. Dia beda jalur. Dari manuskrip data yang dipunyai Nusantara ini bertentangan. Jadi tidak ketemu seumpama Wali Songo ini nasabnya sama dengan Pak Alwi, nyambung di Ubaidillah. Wah, ini justru malah yang mengobok-obok itu golongan kalian, gerombolan kalian. Terus membolak-balikkan fakta. Ya memang salah satu kepintaran mereka seperti itu. Mungkin kalau tidak seperti itu, mereka tidak akan makan, mungkin. Makanya saya menghimbau kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita harus cerdas. Kita harus betul-betul jernih pikirannya untuk membedakan mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita buang ke kali. Yang jelas hari ini Kiai Imaduddin Usman tesisnya itu masih kokoh, tegak berdiri, tidak ada satupun dari golongan mereka yang bisa membantahnya. Dan ini membuktikan hujah mereka itu sangat lemah. Hanya suaranya saja yang cetar, menggelegar. Bak petir di siang bolong, tidak ada hujan, tidak ada gerimis. Gerimis pun tidak, apalagi hujan. Nah, seperti Pak Qurtubi ini. Jadi yang memberi tempat sang Imam Jumbo ini ya Pak Qurtubi, ketua FPI ini. Jadi wajar seumpama bisa masuk ke Kesultanan Banten. Dan saya pastikan banyak orang yang stres gara-gara kedatangan sang Imam Jumbo ini. Karena apa? Apa yang disampaikan dalam orasinya ini bertentangan dengan fakta realita. Nah, munculnya adalah fitnah, hasutan. Ini seharusnya menyadarkan kita semua, terlebih kepada saudara-saudara kami yang berada di Banten. Masih kalian ikuti orang yang hanya menebar hasutan tanpa berbicara fakta dan data. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.